Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang Siap. terhormat Kepala BDI Ibu Fitri dan yang terhormat Pak Urip, Ya, Arsiparis Bapeten, dan rekan sejawat pustakawan Pak Wawan. Jadi rapat kali ini tentang knowledge harvesting ya. Yang kedua Pak Urip. Jadi karena yang pertama kan kita nggak sengaja ya ada bencana atap roboh, jadi dilanjutin yang kedua akhirnya bisa nyambung lagi di tanggal 17 Maret ini ya. Jadi judul buku Pak Urip kan 41 tahun menjadi abdi negara, arsip ya, kehidupan, karya Urip Denny Susanto. Nah, sebelum saya masuk ya. ke pokok bahasanya Pak, jadi ini planning yang sebelumnya sebenarnya sudah ditentukan Pak. Jadi kita sudah mendaftarkan buku Pak Urip ini, ISBN-nya di Perpustakaan Nasional dari akhir Februari. Udah didaftarkan online, jadi sekitar antara 1 Maret sampai 3 hari lah, sampai tanggal 3 itu kita sudah dapat Pak nomornya, alhamdulillah. Ya, Untuk alhamdulillah. nomor ISBN. Nah, rencana kita sebenarnya pembahasan konten kan dimulai setelah pendaftaran ISBN itu, tapi ternyata karena ada di luar kondisi yang tidak diharapkan, jadi ya sudah akhirnya bisa berlanjut sekarang lagi Pak. Nah, pembahasan konten ini Pak rencananya dari sekarang nih Pak, tanggal 17 sampai 30 Maret. Jadi selama 2 minggu ya. Mungkin kalau Sabtu Minggu nggak dihitung ya Pak ya. Hari aktif kerja aja. Nah, rencana kita nanti masuk ke penerbitnya Pak 1 April. Kemudian nanti ada editing semingguan lah 1 sampai 7 April. Nah, nanti proses cetaknya di tanggal 8 sampai 14 April. Sejatinya ini kita bisa selesai di akhir Maret, tapi karena sesuatu ya jadi mundur, dan ditambah lagi sekarang ada virus corona, jadi ya sudah kita lakuin secara online juga. Nah, beberapa ini Pak, saya sudah baca ya, ini ya. Nanti ada beberapa catatan draft naskah ini Pak ya. Jadi nanti kita mungkin ada revisi outline Pak, daftar isi. Kan kalau semuanya ada 33 bab ya Pak ya. Jadi nanti kita lihat koherensinya, nanti antar bab itu ceritanya saling nyambung apa enggak. Nah, kayaknya kalau di buku Pak Urip kan saling nyambung ya. Jadi nanti makanya mungkin dilakukan revisi lah sedikit, tapi revisi bukan isinya, cuman mindah-mindah aja. Oh, ini di nomor 2, ini nomor 3, atau bab terakhir ini di pertengahan gitu misalnya. Kemudian juga prioritas Pak. Jadi mana sih yang nanti mungkin di prioritas di sini itu yang akan jadi mungkin yang ditonjolkan. Misalnya di Paut kan kompeten banget di bidang kearsipan dan manajemen SDM ya. Nanti kita tonjolin di situnya Pak. Makanya di sini saya sambung ke penajaman bahasanya nih Pak. Ada 3 hal biasa. Jadi nanti mungkin kita tonjolin di cerita Bapetennya, kemudian di kearsipannya ini, karena Pak Urip expert banget di bidang kearsipan nih, bener-bener pengalamannya banyak. Jadi nanti Pak Urip pasti tertuang banget di buku tadi tuh banyak banget. Saya udah baca sih ininya, jadi tinggal nanti kayak main puzzle aja tuh, tinggal oh ini taruh di sini, ini taruh di sini, jadi pas nanti. Nah, ini karsipan termasuk pengalaman kerja Pak Urip, masa depan ideal karsipan mungkin di Bapeten, mungkin Pak Urip ada opini atau tambahan, karena kan nanti kita gali lagi nih Pak, karena Herpes ya, menggali lagi sambil saya catat, nanti Pak Urip mah tinggal ngomong aja, ntar kita catat gitu. Kemudian yang paling hebat lagi nih manajemen SDM Bapeten. Pak Urip kan pernah jadi kepala itu ya Pak ya, kepegawaian ya. Ini keren banget gitu. Di sana banyak sekali apa ya, ilmu-ilmu dari Pak Urip ini yang sudah dituangkan di buku Pak Urip ini. Nanti kita gali lagi sedikit-sedikit sambil tanya-tanya lagi. Terus itu 3 itu lah ya yang perlu nanti di penajaman lagi, nanti kita gali. Kemudian penempatan lampiran Pak, nanti kan lampiran tuh kita mau taruh di akhir mungkin, atau taruh di tetap di situ aja, nanti kan sesuai persetujuan Pak Urip nanti, karena kan ada yang mungkin kita pisahkan lah di belakang paling lampiran atau apa. Lalu sumber tulisan dan gambar Pak, nanti kita akan lengkapi, karena kan ada beberapa gambar nih.
Misalnya sumbernya dari mana, kita misalnya dokumentasi pribadi, paling doc titik pribadi. Jadi biar nanti kita takutnya ada hak cipta ya Pak ya, takut dari luar, oh ini kok gambar ini diambil misalnya. Kita nanti lengkapi lah kalau ada beberapa yang belum lengkap. Termasuk misalnya kalau memang ada daftar pustaka, nanti kita lengkapi juga Pak. Yang punya PORIP kan pasti misalnya kayak undang-undang atau perka dan lain sebagainya. Nah, setelah saya baca semua nih buku naskah PORIP, saya punya cluster atau mind map-nya begini Pak. Ini 41 tahun menjadi abdi negara arsip dalam kehidupan ini Pak. Jadi saya bagi cluster 5 yang outline-nya ini Pak. Jadi nanti ada profil ini udah masa kecil, tempat kelahiran, pendidikan ya, PORIP termasuk sampai S2, kehidupan rumah, tangga termasuk anak-anak yang wisuda dan lain sebagainya. Nanti masuk ke cluster misalnya karir nih Pak. Ya, menarik banget nih cerita PORIP nih, dari juru ketik, sekretaris, kepala bagian rumah tangga, kepala perpustakaan, kepala subbagian inventaris, kepala subbagian tata laksana, bahkan sampai expertnya arsiparis dan kepala SDM. Ini PORIP udah banyak banget. Nanti saya cluster ke situ Pak. Termasuk nanti digali batannya, bapetennya. Nanti mungkin bapeten yang akan lebih banyak ya Pak ya. Terus cluster lagi pemikiran kearsipan ini yang ditonjolkan lagi tadi Pak. Jadi pengalaman kerja kearsipan, masa depan kearsipan kompeten, mungkin PORIP punya gambaran lah seperti apa. Termasuk pemikiran manajemen sumber daya manusia MSDM, karena PORIP kan punya pengalaman itu. Nah, cluster yang terakhir ini serba-serbi, nanti mungkin di bab terakhir dharma wanita, olahraga, atau wisdom dan kebijaksanaan, atau motivasi. Nah, cluster 5 ini nih Pak, nanti mungkin bab utama, nanti bawah-bawahnya ada subbab gitu. Jadi ini mind map-nya aja sih Pak. Nanti ada usulan dari Pak Wawan juga, misalnya ini seperti apa bab dari bab 1 sampai bab 33 itu Pak. Ya, kelihatan. Jelas ya Pak ya? Ya. Kalau di HP tadi belum ini ya. Masa kecil, tempat kelahiran, pendidikan, kehidupan rumah tangga anak dan lain-lain. Ya. Karir, juru ketik, sekretaris. Jadi sebelum juru ketik itu OB dulu ya. Oh iya, nanti kita tambahin ketika nanti masukannya ya. Ya, pembahasan OB, konten. dharma wanita, olahraga, wisdom, ya. Pemikiran MSDM, pengalaman dia. Oke, pemikiran kearsipan, ya. Oke, itu. Ya, itu aja koreksi. Nah, jadi ini biar saya gampang sama Pak Wawan nih, Pak. Jadi saya bikin klasternya, jadi biar terstruktur lah dari awal. Ya. Profilnya, karirnya. Nanti bapeten dan batan nanti masuk di karir, nanti ada penyinggungan di situ. Lah. Nah, nanti yang saya tonjolkan tadi Pak, yang perlu, yang pengetahuan yang sangat harus di-share itu pemikiran kearsipan dan MSDM ini. Pak kan pengalamannya expert banget dah. Mungkin di situ pernah mau rekrut KPK misalkan. KPK. Ya, terus juga ya KPK ya. Ya. Di situ sama teladan nasional ya dari Presiden. Arsiparis siapa ya? Ya. Nanti masuk di karir ini ya Pak ya. Jadi ini saya gambaran besarnya aja sih. Nanti saya juga kan lihat di naskahnya PORIP nih, udah saya baca. Bagus banget Pak. Jadi nanti tinggal kita kayak main puzzle aja Pak. Jadi udah ini cocoknya di sini, ini cocoknya di sini, di kamar ini di cluster ini. Jadi nanti gitu. Nanti ada dari outline-nya Pak Wawan, nanti ada habis ini punya Pak Wawan, nanti diliatin. Karena ini kan saya juga cuma sekilas ini Pak. Ya. Yang apa? Nah, ini saya lanjutin nanti ke punya Pak Wawan ya Pak ya. Ya, siap. Jadi nanti Pak, ini kan untuk awal nih gambaran awal Pak. Nanti habis ini saya mau ke pembahasan kontennya itu, nanti mungkin kita nggak conference kayak gini lagi, ngedit di masing-masing. Kita pembahasan awal dan ini ilmu ilmu pertama nih. Iya Pak. Tingkat menengah ini. Siap. Nanti ini Pak ya, untuk kita pasti ada menggali lagi dari PORIP nih. PORIP mah tinggal ngomong aja, ntar kita ketik biasa di kayak interview aja biasa untuk menambah
isi Ya, konten mungkin nanti dalam sambil jalan. mau akan lebih detail, misalkan sedikit detail, karena kemarin saya dari Cirebon itu dari dari Cirebon, di mana saya telusur mencari tutur tinular lah, mencari ini. Wah, ini keris itu. Ada kaitannya dengan PKI. Oh ya. Nah, ini saya juga di sana orang tua saya ya guru ngaji, namun ya yang sebagaimana dimusuhi oleh komunis lah gitu. Ya. Nanti itu bisa masuk di klaster profil, nanti di situ masuk ke sejarah awal Pak Urip tinggal di situ, nanti itu bisa disinggung. Itu salah satu masalah latar belakang saya kan gitu kan. Iya, siap. Oke, saya lanjutin ke punya Pak Wawan ya Pak ya? Ya, siap. Bentar Pak, saya share dulu punya Pak Wawan nih. Sebentar. Siap, sambil menunggu nih Pak Urip. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena video ini nanti di-share ke Ibu Kapak juga yang saya hormati Ibu Kapak BDI, Bu Fitri, Arsiparis Madya Bapak Urip, dan juga Pustakawan Muda, dan juga YouTuber Bapak Murad. Tentunya sebagaimana surat edaran kemarin Pak Urip, jadi kita bekerja di rumah, jadi diliburkan tapi harus bekerja. Jadi kami dari subbagian dokumentasi ilmiah itu diberikan kewajiban harus menyelesaikan bukunya Pak Urip nih. Nah, untuk itu saya nanti laporannya kepada Ibu Kabak, hasil rekaman ini juga nanti per periode, per bab nanti akan kita laporkan. Nah, kebetulan saya sudah membaca hampir semua nih naskah dari Pak Urip, dan dari klaster-klaster yang tadi Pak Murad sampaikan, ini sudah lengkap sekali. Artinya memang paling tidak mudah-mudahan dengan jumlah halaman antara 150 sampai 200 halaman ini nantinya bisa mencakup semua ide atau semua tulisan yang Pak Urip sampaikan. Nah, di sini saya coba sudah memberikan ini Pak. Jadi dari beberapa bab yang sudah ada sejak awal dari pertemuan kita. Jelas ya Pak Urip ya? Jelas. Kurang gede Pak. Ya, itu dari beberapa bab, dari jumlah bab Pak Urip yang ada 33 ya. Ini saya coba clustering nanti Pak, yang sudah Pak Murad sampaikan tadi. Jadi dari bab 1 sampai 30, ini yang sisi kanan ini merupakan ide saya Pak. Nah, ide ini artinya nanti bisa Bapak kritisi, dan tentunya nanti akan diselaraskan, diharmonisasi lagi oleh Mas Murad nih yang sudah pernah buat buku. Artinya kan dia udah pengalaman nih, hal yang ditonjolkan mana yang harus dibuat lebih menarik, dan juga beberapa yang tentunya bisa dikurangin atau ditambah. Jadi yang perlu ditambah nanti kita akan menggali lagi ke Pak Urip. Yang mungkin dikurang-kurangin nanti bisa disimpan untuk judul buku yang akan datang mungkin. Nah, itu saya belum selesai Pak. Jadi mudah-mudahan karena ini jadi saya coba runutan dari bab 1 sampai bab 33. Jadi ada beberapa bab yang saya gabung. Di antaranya terkait dengan pendidikan Pak Urip. Seperti tadi Pak Murad sampaikan, mungkin pendidikan ini akan diklaster ke pendidikan. Jadi pendidikan Pak Urip itu yang mulai dari, mohon maaf tadi SMP ya, SMA, D3, saya sampai dengan S2 ini tentunya nanti akan dikemas biar pembaca itu terinspirasi dengan semangatnya Pak Urip itu. Jadi nanti ada beberapa yang saya gabung tuh Pak. Iya, betul. Nah, terus
terkait tentang pengalaman Pak Urip di Batan itu nanti ada digabung juga yang jadi juru ketik telek sampai sekretaris itu nanti digabung sampai dengan periode di Bapeten. Nah, di periode Bapeten ini nanti akan dibahas lagi seperti tadi Mas Surat tampilkan. Kalau saya sih nulisnya tadi karena belum selesai, saya gabungnya antara pengelolaan dan pembinaan arsip statis dan dinamis itu digabung. Jadi itu ada bab 22, bab 24, dan bab 25. Ya. Nah, Klaster karir nanti. nah itu ada di kasus karir. Nah, nanti tentunya dengan jumlah halaman yang antara 150 sampai 200 ini mungkin standarnya segitu itu akan menjadi buku yang menarik ini Pak Urip. Iya. Kita kemas menarik mungkin nanti. Jadi sementara itu dulu Pak Urip yang bisa sampaikan Pak Urip. Nanti dari beberapa ini mungkin akan diperdalam lagi. Kalau naskahnya kan sudah ada nih, tinggal nanti saya sama Pak Murad ini pembagian kerjanya bagaimana. Terus ketika nanti ada yang diperdalam atau yang perlu dikonsultasikan, nanti akan kita konsultasikan lagi. Siap. Ini saya juga sambil belajar ini cara ngoperasionalkan ini. Tadi kalau mungkin dari awal kan sangat jelas ini. Nah, jadi saya sangat terima kasih yang sudah mengundang, menginisiasi dan mencari potensi dari pihak perpustakaan, Pak Wawan, selaku pustakawan muda dan Pak Murad ini. Dan ini mungkin baru pertama kali kita yang rapat melakukan. Nah, ini luar biasa nih Pak Urip. Mudah-mudahan juga nanti kepala bagian atau kepala unit kerjanya Pak Wawan bisa memberikan percontohan. Saya juga minta nanti dikirim email presentasi Pak Wawan maupun yang punya Pak Murad sehingga akan dikirim ke atasan saya. Ya, sebagai laporan Pak. Tanggal sekian kita sudah melakukan rapat koordinasi. Potensi-potensi kemungkinan akan secara saya yang ini mungkin apa perlu tambah dan kurang tadi sudah disampaikan, kemungkinan ada sangat jelas. Tapi kalau sistematik dalam hal untuk supaya bagaimana mengemas menarik dan segala macamnya itu monggo adalah ranahnya Pak Wawan dengan Pak Murad, baik sesampul segala macam. Yang penting adalah intinya kami hanya sebagai ya motivasi anak cucu saya sekaligus mungkin junior Bapeten, mungkin saya juga ke Bapeten sebagai ya abdi negara lah. Sebagai abdi negara, bagaimana bukannya materi saja yang perlu ditonjolkan, tetapi bagaimana spirit pengabdian kepada negara, tidak terbatas pendidikan apapun kita berusaha, tidak hanya mengandalkan negara yang sudah menyekolahkan, ada yang S3 bahkan dipakai uang negara, bahkan tidak loyalitasnya. Mohon maaf, ada beberapa baik di Batan maupun Bapeten ada yang loyalitasnya ya sangat disayangkan lah. Karena saya pernah di kepala bagian kepegawaian ini ada beberapa orang yang mengundurkan diri hanya mementingkan materi untuk dirinya, tetapi bukan moral yang ditonjolkan. Udah disekolahkan negara, dibiayai negara, tapi malah ya menyimpang lah kalau menurut saya. Nah ini yang mungkin salah satu motivasi ke sana. Itu dari saya mungkin Pak Wawan untuk sementara. Terima kasih Pak Urip. Saya juga belajar menyusun buku nih Pak Urip. Jadi saya kenapa concern sekali pada Ibu Kabak juga karena ini salah satu buku dari non teknik. Kalau buku teknis kan selama ini banyak ya. Sudah beberapa itu ada Pak Dedi, ada Pak Eryudo dan ini mudah-mudahan dari buku golongan non teknis ini akan merangsang teman-teman kita yang ada di kesestamaan yang punya keahlian seperti Pak Urip ini untuk setelah nanti diterbitkan dan sebagai inspirasi. Begitu. Silakan Pak Murad, dilanjut. Ya. Terima kasih Pak Wawan, Pak Urip. Ini keren banget ini. Jadi di sini diskusi jadi nyambung gitu.
dari Pak Urip juga ternyata tadi udah dikatakan pengalaman banyak yang dibiayai dari instansi, nyatanya ada juga yang nggak loyal. Nah, ini jadi konten menarik nanti Pak Urip di cluster pengalaman manajemen sumber daya manusia. Jadi ini juga menjadi mungkin jadi perhatian juga bahwa oh ternyata seperti ini ya gitu. Orang udah disekolahin malah ya justru loyalitasnya kurang, justru yang biaya sendiri malah bagus gitu. Itu salah satu nanti masuk klaster juga Pak Urip. Makanya nanti saya minta izin kalaupun saya ada kurang yang perlu saya gali lagi, ya nanti saya sama Pak Wawan akan nanya-nanya lagi. Ya, nanti, mohon menjadi catatan Pak Murad dan Pak Wawan, yaitu tadi katakanlah tadi sebagai contoh bukan hanya 41 abdi negara, tapi mungkin yaitu tadi yang mengutamakan moral, bagaimana potensi-potensi atau kemauan dan kemampuan dicurahkan negara, tapi malah ini ya istilahnya tanda kutip membohongi negara atau tidak loyal gitu kan. Ya mungkin di situ ada catatan di sejarah di urutan nyusun pendidikan, dalam pendidikan ini ada orang sekolah sendiri, biaya sendiri, mikir sendiri, tapi loyalitasnya sampai 41 tahun misalnya mengabdi ke negara. Tapi ada contoh yang lain ini ya, itu ya nanti penyusunannya ahlinya Pak Murad sama Pak Wawan. Bisa digali lah. Ya. Jadi nanti untuk conference ini mungkin biasanya nanti misalnya besok ada lagi ya, paling untuk gambaran awal saja. Tapi sekaligus laporan yang sudah saya kerjakan dengan Pak Wawan. Jadi nanti karena kita akan banyak kerja di balik layar, di teksnya, ngedit teksnya. Jadi kayak tadi kan cluster, nanti saya akan coba sudah mengcluster. Nah nanti kita fokus setelah di cluster, udah ini masuknya bab ini, masuknya subbab ini masuknya bab ini, masuknya subbab ini. Nah kita baru di konten nanti bab 1 dulu, nanti tanggal 19 bab 2, tanggal 20 bab 3, jadi kita enak ngurut. Iya. Ya tanggal 20 mulai lagi ya? Iya. Rencananya saya kirim juga nanti setiap hasilnya ke Pak Urip juga, jadi biar nanti ada setiap perkembangan jadi terekam ya. Jadi mungkin ini habis ini Pak Wawan. Siap. Nanti kita akan bikin cluster yang tadi daftar di situ Pak. Ya. Nah, nanti setelah itu kita fokus bab 1, kita lihat satu-satu. Oh ini kayaknya dihilangin, ini ditambah, ini dihilangin, ini ditambah. Yang tadi seperti yang Pak Wawan bilang tadi, nanti ada penambahan, ada pengurangan. Siap. Jadi ketika dibaca orang jadi renyah gurih kayak makan keripik. Luar biasa. Iya. Jadi nggak kena udara. Jadi kalau makan kerupuk kan, kalau masih kriuk kan enak tuh. Iya. Saya sih mengharapkan ada 3 poin yang bisa untuk inspirasi nih Pak Urip dan Pak Murad. Yang pertama, inspirasi pendidikan, inspirasi perjuangan, sama inspirasi pengabdian. Pendidikan Pak Urip dari rendah sampai tinggi, karir juga demikian. Terus apa lagi tadi? Pengabdian, nah itu 41 tahun. Jadi mudah-mudahan 3 itu kan setelah orang baca, 3 udah ter-mindset. Iya, betul. Nanti ahlinya ada soalnya Pak, saya juga lagi belajar soalnya. Iya, siap. Ya, wisdomnya banyak lah kalau Pak Urip ini. Nggak diragukan lagi. Jadi motivasi wisdom dari mulai pendidikan, jenjang karir, sampai expert keilmuan di bidang kearsipan, sampai bahkan udah pernah diterima di KPK, itu suatu tanda bahwa ini loh, generasi muda harus lihat Pak Urip ini loh. Itu. Jadi ketika teman-teman di Bapeten yang muda-muda itu baca bukunya Pak Urip, oh iya ya, ada ya dari bawah saja sudah bisa sampai puncak karir kepala bagian SDM gitu. Jadi yang lain jadi benar-benar termotivasi. Insya Allah di buku ini Pak Urip ya. Jadi ini juga pastinya buat sejarah anak cucu Pak Urip juga dong pastinya. Iya, tentu, sangat tentu. Jadi untuk ini kita conference mungkin kita akhiri aja Pak Wawan ya, Pak Urip. Iya. Selebihnya kita kirim email aja teks dari sini. Iya. Nanti bahannya juga nanti bisa dikirim ke email. Yang penting hari ini kan kita sudah ada, kita udah tahu nanti ke depannya ada clustering, ada apa itu istilahnya
runtutannya. Runtutan. Nah, tergantung nanti setelah kita bahas berdua, kita kerjakan, nanti kita bersama Pak Odep lagi bulan hari apa itu? Kamis atau Jumat? Kalau untuk laporan ini bisa ini hari Selasa ya? Selasa. Iya, Selasa besok berarti ya Kamis juga bisa. Paling ya nggak lama lah, paling kalau 15 menit lah paling kalau untuk laporan Ya 15 aja. menit. Terus yang penting outline luar, terus nanti untuk memperdalam kan bisa apa tuh, bisa pertemuan selanjutnya ya. Karena bahannya udah ada, tinggal nambahin dan ngurangin gitu aja. Ya. Baik, Oke. begitu saja. Terima Ya. kasih. Ada Ya, masukan lagi mungkin? kalau susunan dan klasifikasinya kami serahkan ke Pak Wawan sama Pak Murad. Siap. Seperti apa posturnya buku itu supaya menarik, ya monggo, karena ahlinya. Kalau saya untuk memberkaskan arsip ya siap. Oke. Ya. Ya, mungkin untuk rapat knowledge harvesting 2 Siap. kita akhiri di sini ya Pak Urip, Pak Wawan. Ya. Jadi next untuk cluster dan selanjutnya kita via email atau via chat WA aja. Ya. Oke, Baik, terima kasih Pak Urip. Sampai jumpa. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih Salam Pak buat Urip. keluarga. Ya, sama-sama. Ya, sehat selalu. Jaga kesehatan masing-masing. Jangan lupa cuci tangan. Sampai ketemu nanti kalau sudah ada surat edaran baru nih, kita belum tahu 14 hari kerja atau nambah. Iya. Yang penting kita sehat aja Pak Wawan, Pak Murad ya, Ya. keluarga semuanya.